Kesannya aja habis nonton. Apa yang mana? Tadi habis nonton Merah Putih One for All, Mas. Ya, Gimana Mas tadi Mas nonton filmnya? ya saya harus menonton film itu karena kan nggak fair kalau saya nonton cuma trailer aja. Nah, saya nonton, tapi memang pada saya seperti yang saya duga bahwa film itu memang belum selesai untuk dibuat ya. Jadi saya merasa bahwa kalau dipaksakan untuk ditampilkan gitu kan. Jadi nggak tahu, saya nggak mau menyalahkan siapapun, tapi yang jelas apa yang ada di dalam bioskop, apalagi bioskop sekelas XX1 gitu kan, itu adalah tampilan hasil terakhir. Itu adalah sebuah statement dari pembuat filmnya. Pembuat film itu tidak hanya sutradara ya, sutradara, produser, penulis skenario, pembuat penyandang dananya, itu kan mereka adalah orang yang berada di balik film. Nah, ketika film itu sudah ditayangkan di bioskop, maka itu adalah hasil akhir yang diyakini ini bisa menjadi statement. Nah, kalau teman-teman merasa bahwa menganggap bahwa ini adalah statement kamu, gitu kan, itu menyedihkan sekali buat saya, karena orang akan dilihat dari hasil terakhirnya. Orang penonton itu tidak akan melihat, oh ini masih proses ini, masih proses itu, masih proses. Hanya saya mungkin yang bisa melihat bahwa ini film belum selesai. Nah, belum selesai tapi dipaksakan untuk tayang. Terus kemudian kalau ini nilainya 6 M sekian segala macam, buat saya itu patut dipertanyakan dan patut diaudit, gitu kan. Dan buat saya ini adalah sebuah presiden buruk aja kalau seandainya ini jadi semacam contoh, gitu kan. Tapi saya rasa masyarakat kita pintar, netizen kita pintar, dan kita tidak perlu harus menghakimi. Mereka sudah melakukan penilaian secara objektif, baik itu objektif maupun subjektif, itu aja. Belum selesai berarti karena mungkin dari visualnya atau dari jalan ceritanya? Ya, dari visualnya terlihat sekali bahwa kalau saya mau membuat sebuah film animasi, saya pasti akan melalui proses yang sekarang teman-teman semua lihat. Kalau misalnya seperti lihat di bioskop, teman-teman bulan seperti ini, ya kan? Jadi proses awal banget untuk melihat strukturnya seperti apa. Oh, nanti ada set hutan, oh nanti ada set sungai, oh nanti ada set air terjun, ya kan? Tapi bukan berarti ini harus ditampilkan di depan publik. Ini hanya ditampilkan nanti di depan para kreatornya, yaitu animatornya, untuk nanti punya bayangan, oh ya udah berarti saya harus membeli aset atau menciptakan aset danau, menciptakan aset sungai, menciptakan aset hutan. Tadi saya melihat ada interaksi manusia dengan monyet, gitu kan. Oh, berarti nanti saya harus sebagai animator saya akan membuat monyet, gitu kan. Jadi ini adalah previsualisasi, artinya masih awal banget, proses awal setelah skenario jadinya tuh harusnya seperti ini, udah ada suaranya, udah ada musiknya, gitu kan. Jadi untuk ngasih mood kepada kreator atau kepada animator bahwa nanti saya akan membuat seperti ini untuk dibaguskan, disempurnakan menjadi semacam ya yang seperti yang kita lihat ya Jumbo gitu, seperti itu. Kalau di film saya Adit Soekarwo The Movie ya, itu aja buat saya Adit Soekarwo The Movie masih jauh dari sempurna. Tapi itu memakan budget sekitar 12-13 M gitu kan. Buat saya itu masih kurang sempurna ya, tapi ya sudah, karena untung pada waktu itu tidak tayang di bioskop tapi tayangnya di OTT, jadi tidak layar lebar tapi layar yang memang bisa ditonton di handphone. Jadi ya mungkin kekurangan dan kelebihannya masih bisa tertutupi. Tapi kalau udah namanya layar lebar, tadi aja kelihatan banget yang namanya ekornya, bulu-bulu di di ekor monyet itu tadi tuh terlihat banget, itu masih mentah sekali. Itu aja. Jadi lebih kayak ke mock-up gitu ya kalau bisa dibilang? Ya, mock-up. Iya. Jadi kayak mock-up. Ya, kita tahu bahwa itu monyet gitu kan, tapi ya nggak gitu. Iya. Jika ditampilkan bioskop, itu nggak seperti itu. Mungkin aku mau tanya gini sih, tadi katanya kabarnya ada security yang mondar-mandir masuk ngawasin nonton, emang Dirasa Mas Hanung. iya gimana itu maksudnya? Tadi melihat itu nggak Mas? Saya nggak lihat. Oh, oke. Saya ngelihatnya itu ada penjaga aja, penjaga tiket. Emang ada security kenapa? Tapi ada anomali apa sih Mas yang di film ini? Anomali. Dia kayak mungkin suara Mungkin keanehan yang kiranya nggak masuk akal gitu. Terlihat ini kalau saya terlihat ini masih awal banget film ini, awal banget proses animasinya, belum diapa-apain gitu loh. Jadi betul-betul hanya sebagai previsual gitu loh.
Coba deh nanti silakan di searching aja kayak Iya. visual itu apa. Mas Hanung sendiri kan filmnya lagi tayang bersamaan hari ini Iya, gitu ya. iya. Gimana rasanya tayang bersamaan dengan film animasi tersebut, Mas? Ya, tapi malah nonton yang Ini iya, malah nonton ini untuk Nah kan saya udah nonton film Iya. tersebut, Iya saya sih. akan nonton. Saya penasaran sekali seperti apa karena kan saya berkomentar pada saat trailer itu lain berkomentar, kemudian saya nggak fair kalau saya tidak penonton. Ada hal yang anomali, rasanya gimana ya? Rasanya ya rasanya ya nggak bisa saya ceritakan. Bingung juga saya benar-benar bingung kenapa ini bisa tayang sementara kami itu pada saat membuat film Ratazian tuh betul-betul memikirkan ini penonton gimana ya nanti akan rasanya seperti apa gitu kan. Terus tiba-tiba ada kreator yang kayaknya kok nggak mikirin gitu penonton seperti apa, perasaannya penonton gimana gitu kan. mungkin pesan gitu buat kreatornya, Mas, atau buat penonton-penonton lain yang Saya pesan buat semua penonton, saya mau kasih pesan buat semua kreator ya yang mau membuat film, terutama para investor ya kan. Hati-hati untuk menginvestasikan uang. Uang 6M itu enggak kecil ya, itu gede gitu kan. Dan ketika kamu mau membuat sebuah film apalagi animasi, tolong pilihlah orang-orang atau mereka yang memang punya keinginan atau punya passion di bidangnya dan sangat kredibel. Ini kesannya kalian membuang uang dan hasilnya tidak sepadan dengan itu, dan jangan salahkan para netizen kalau melihat ini ada udang di balik batu pada pembuatan proses ini. Ada satu hal yang nggak jujur Mas yang, benar. yang ada di sini. Jangan salahkan netizen kalau kami berprasangka seperti itu, karena memang hasilnya tidak seperti itulah. Harusnya tidak seperti itu kalau dialokasikan dananya sebesar 6,7 M itu secara proporsional. Berarti lebih optimis ya, bisa narik penonton di Latazan lebih banyak dibanding. Aduh, Mas, ini sebenarnya kan kalau di CGV itu udah nggak tayang lagi sebenarnya. Tapi di SSN masih menanggapi itu gimana, Mas, melihat? kalau saya hanya bisa berasumsi bahwa ini asumsi ya, di balik produksi ini pasti ada yang mencoba untuk memaksakan kehendaknya sehingga kemudian pihak XX1 atau pihak bioskop manapun gitu kan itu merasa ya sudahlah nanti biarkan masyarakat yang akan menilai sendiri, karena biasanya bioskop seperti itu sikapnya, karena ada yang mendesak secara kuat gitu kan. Tapi kalau kalau tidak ada yang mendesak seperti itu, kami biasanya itu bernegosiasi, nanti berdiskusi, Mas filmnya kurang begini, musiknya tolong diperbaiki, ada diskusi ya kan, sebelum ditayang ada diskusi antara pihak bioskop dengan pihak kreator gitu kan. Nah kalau ini tiba-tiba ada begini tuh pasti ada yang memaksakan, itu saya asumsi seperti ini. Rate-nya berapa, Mas, kalau dikasih rate? Kan dia bisa bilang ini belum jadi, jadi kalau dikasih rate ya rate-nya belum jadi. Ya, Tapi layak buat ditonton anak-anak nggak sih, Mas, dari segi cerita mungkin? dari segi cerita mungkin layak ditonton anak-anak, tapi tidak di bioskop, tapi di YouTube. Ya, di YouTube itu pas, tapi kalau di bioskop enggak. Ini kan disebut ngerasa film belum jadi ya, Mas ya. Kalau dimatengin lagi apakah bisa? Oh bisa sekali dimatengin lagi. Ini waktunya masih membutuhkan waktu 2-3 tahun lagi. Memang begitu. Iya. Memang 4 tahun kan. 1 tahun itu membuat revisi seperti ini. 2 bulan membuat revisi seperti ini. Ya kan, terus setelah itu nanti akan dikasih tata cahaya, dikasih blocking yang bagus, daun-daunnya lebih didetailin gitu kan. Itu masanya 1 tahun untuk melakukan plotting Tekstur lokasi, gitu ya? Ya kan, plotting lokasi, plotting karakter itu 1 tahun. Tahun keduanya baru digerakin. Bayangin itu. Tahun keduanya baru digerakin satu-satu, ketawa rambutnya bisa berkibar-kibar. Terus ketika tadi itu cebur di sungai gitu kan, nyeburnya itu bisa, airnya itu bisa, ya tekstur air ya. tekstur air itu bisa kelihatan. Itu tahun kedua itu udah. Tahun ketiga baru diedit, baru dikasih suara musik, baru dikasih efek-efek suara dentuman lah, terus kemudian ada suara pohon jatuh tadi kan, ada suara monyet kap seperti itu tuh tahun ketiga gitu kan. Nah tahun keempat tuh biasanya udah mulai dipasarkan gitu loh. Jadi enggak kemudian 2 bulan 3 bulan. Oke, cukup ya. Thank you, Mas Makasih Hanung. ya, Mas ya. Thank you so much, Mas.